bahwasanya apa yang saya sampaikan tentang Imam Guru dan tentang beliau ada di sini bicarakan oleh itu benar adanya dan bukan bohong atau bid'ah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah bongkar semua itu. Dialah Allah yang maha kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah yang maha melihat. Yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang tersembunyi, buta terhadap warna-warna yang tidak tampak. Dialah Allah yang maha mendengar. Yang mendengar selain Allah tuli terhadap suara-suara yang jauh, terhadap suara-suara yang tersembunyi, tuli terhadap suara-suara yang jauh, dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha berilmu. Yang berilmu selain Allah adalah pencari ilmu. Dialah Allah yang maha tahu. Yang tahu selain Allah adalah pencari pengetahuan. Dialah Allah yang maha hidup. Yang hidup selain Allah pasti akan mati. Yang ada selain Allah pasti akan tiada. Yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan adanya Allah, hidupnya Allah, wujudnya Allah, kekal abadi, tidak akan pernah tiada, musnah, hancur dan binasa. Dan dialah Allah yang dimana pada kesempatan yang mulia ini Allah menggerakkan hati kita menggerakkan langkah-langkah kita, sehingga kita duduk di majlis yang penuh dengan kasih sayang Allah, penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Yang di majlis ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita yang duduk di sini adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, kita duduk di sini berkumpul bersama para ulama, berkumpul bersama orang-orang soleh. Jangankan ketika kita masih hidup berkumpul bersama para ulama. Dalam satu kitab diceritakan, dulu di Zambal yang di pemakaman para aulia, di situ dimakamkan Bagi Muhammad Muhammad bin Ali Ba'alun. Banyak para habaib, para salafun soleh. Dulu ada satu orang fasik, dia suka berbuat dosa. Dia dimakamkan di pemakaman umum tidak mau. Akhirnya oleh keluarganya dimakamkan di samping tembok Zambal. Singkat cerita, ada satu wali bermimpi. Di dalam mimpinya, ini orang fasik sedang disiksa oleh Allah, sedang disiksa oleh malaikat mungkar dan nakir. Dia azab karena dia ahli maksiat. Ketika dia sedang diazab, ketika dia sedang disiksa oleh mungkar nakir, tiba-tiba Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau adalah seorang ulama besar, yakni di Qudwatul Muhaqqiqin, Tajul A'immati Arifin. Beliau adalah datuknya Segaf, Al-Idrus, Al-Habsyi, Al-Attas, Al-Ishab dan lain-lain. Beliau adalah seseorang yang pada umur 7 tahun pernah mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salat. Beliau adalah orang yang selama 33 tahun tidak tidur. Ditanya, Imam, kenapa kau tidak tidur? Bagaimana aku bisa tidur? Setiap aku melihat ke kanan, aku melihat surga. Setiap aku melihat ke kiri, aku melihat neraka. Setiap aku melihat ke atas, aku melihat arsy Allah Subhanahu wa taala. Beliau dimakamkan di sana. Singkat cerita, ketika orang fasik ini sedang diazab oleh mungkar nakir, Faqih Muqaddam bangun dari kuburnya, masuk ke kuburnya ini orang dan berkata, ya mungkar wa nakir ruh, wahai mungkar nakir, beri, jangan kau siksa ini orang, jangan kau azab ini orang. Kenapa? Kau azab dia, kau siksa dia, kau pecut dia, teriakan dia, mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergi mungkar nakir, orang tersebut tidak jadi disiksa hanya karena kuburnya dekat dengan kubur orang soleh. Kuburnya dekat dengan kuburnya ulama. Dia bukan semasa hidupnya dekat dengan ulama, udah mati baru dekat sama kuburnya aja dekat, tapi mendapatkan syafaat. Maka bagaimana pada sore hari yang mulia ini kita duduk di sini berkumpul bersama para alim ulama, bersama para habaib khususnya guru kita Habib Muhammad Rizik Syihab. Saudara-saudara, sedikit saja ini saya sampaikan. Ini pun saya hanya intifal amal dari beliau. Kalau bukan dari beliau, saya tidak bakal mau. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ketika pertama kali tanggal 3 Januari, saya baru keluar 1 bulan. Dulu saya baru keluar 2 hari, dibawa ke Gunung Sindur, dibawa ke Nusa Kambangan. Bebas 2021, baru 1 bulan bebas, masuk lagi. Tanggal 3 Januari. Ketika saya masuk, saya tidak tahu kasusnya kasus apa. Akhirnya ketika pengacara bilang, kasusnya kasus KM50. Apa sih bilang? Alhamdulillah. Belum. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Allah kalau kasusnya bukan kasus KM50. Kenapa? Nanti di persidangan akan saya bongkar bahwasanya apa yang saya sampaikan itu benar. Saya bukan berbohong. Akan saya sampaikan, akan saya buktikan bahwasanya apa yang saya sampaikan tentang KM50 dan tentang beliau Habib Rizik di penjara karena maulid itu benar adanya dan bukan bohong atau berita hoax. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah bongkar semuanya, saudara-saudara. Mulai dari saksi-saksi. Pertama, saksi-saksi yang dihadirkan adalah para kiai-kiai. Kiai-kiai dihadirkan, yang dimana di situ mereka merasa tidak merasa kami sebagai ulama merasa tersinggung dengan pernyataan Habib Bahar bahwasanya Habib Rizik dipenjara karena maulid. Karena banyak kok yang bikin maulid seakan-akan Habib Bahar hanya menonjolkan satu sosok saja. Siapa itu? Itu Habib Rizik. Jadi seakan-akan Habib Bahar mengkultuskan cucu Nabi Muhammad, itu Habib Rizik Nurul Syihab. Karena yang Habib Bahar bahas dalam ceramah hanya Habib Rizik saja. Dan itu pernyataan seorang dokter, pernyataan seorang profesor, seorang dokter profesor, tapi otaknya dangkal kalau berpikir seperti itu, saudara. Kenapa dangkal? Ceramah saya membahas Habib Rizik, kata dia, mengkultuskan. Ceramah saya membahas Habib Rizik, katanya saya hanya mengkultuskan satu ulama saja. Padahal yang membedakan tidak ada Arab. Dia bawa Arab, tidak ada Arab, tidak ada ini, semua sama di mata Allah. Dia bawa ayat inna akramakum minallahi atqakum. Kalimatul haqq uridu bihal batil. Akhirnya di situ ketika itu si kiai ini tidak hadir. Padahal saya berharap dia hadir. Akhirnya hadir kiai lain, saya bertanya, wahai kiai, saya mau tanya sama kau. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna awwala baitin wudi'a lin-nas, inna awwala baitin wudi'a lin-nas bi Bakkatil Mubarakah. Sesungguhnya masjid rumah ibadah pertama yang Allah letakkan bagi manusia yaitu adanya di Bakkah yang penuh dengan keberkahan.